Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, bulan puasa adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Maka siapapun yang meningkatkan ibadahnya, siapapun yang meningkatkan muamalahnya, kebaikan-kebaikannya terhadap sesama, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, maka Allah akan lipat gandakan semua nilai-nilai kebaikan tersebut. Karena kebaikan di luar bulan puasa saja Allah berikan pahala yang begitu dahsyat. Apalagi di bulan puasa, Ramadan Karim, Allah mengucurkan begitu banyak nilai keberkahan dan kemuliaan bagi setiap hamba Allah yang berpuasa dengan penuh kekhusyuan. Imanan wahtisaban, dengan iman yang sejuk, kemudian dengan terus bermuhasabah diri, memperbaiki diri, maka Allah akan angkat derajatnya. Lalu bagaimana puasa yang terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim? Tentunya adalah puasa seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sahabat, dalam hidup ini PR kita cuma satu. Bagaimana kita mencontoh keseharian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bertutur, dalam bersikap, dalam bergaul, tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Dalam ibadah kita diperintahkan untuk mengikuti bagaimana sholatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau contohkan. Wa qala Nabi, beliau berpesan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah seperti aku melaksanakan sholat. Begitupun berpuasa. Lalu pertanyaannya sahabat, seperti apakah puasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pasti puasanya Rasul tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasanya seorang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa untuk memperbaiki semua aspek kehidupan, semua sisi keseharian, sehingga selama 1 bulan penuh Rasulullah berusaha untuk lebih dekat dan akrab lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah mencatat bagaimana Rasulullah berpuasa, tentunya diawali dengan sahur yang ditakhirkan. Dan itulah yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau sudah urusan sahur, maka yang berpahala ketika ditakhirkan, diujungkan, mendekati waktu imsak, mendekati waktu azan. Tetapi sebaliknya, dalam urusan berbuka puasa, maka Rasulullah senantiasa melakukan di awal atau yang kita kenal dengan ta'jil, menyegerakan. Lalu bagaimana sahurnya baginda Rasulullah SAW? Sahurnya baginda Rasulullah adalah sahur yang penuh dengan keberkahan. Karena subhanallah, sahurnya tidak hanya sekedar sahur, tapi sahurnya sudah diawali dengan qiyamul lail. Rasulullah bangun di sepertiga malam. Rasulullah mengangkat tangan kepada Allah supaya puasa yang akan dilakukan oleh beliau menjadi satu catatan amal jariyah yang akan menjadi investasi akhirat di padang mahsyar nanti. Lalu baginda Rasulullah melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan para sahabat. Lalu setelah itu Rasulullah berpuasa dan Rasulullah SAW melaksanakan sholat duha dengan penuh kekhusyuan, bermunajat dengan waktu yang lebih lama daripada waktu-waktu sebelum masuk bulan Ramadan. Tetapi hebatnya, berapa lama persiapan baginda Rasulullah untuk menghadapi bulan puasa? Rasulullah sudah mempersiapkan bulan Ramadan terhitung dari bulan Rajab. Lalu Rasulullah kembali memperbaiki di bulan Sya'ban. Dan pada akhirnya Rasulullah sudah dalam kondisi yang prima ketika memasuki bulan Ramadan Karim. Seperti itulah harusnya kita mempersiapkan bulan puasa. Tidak hanya di Ramadannya saja, tetapi sudah harus kita persiapkan dari bulan Rajab, Sya'ban, sehingga ketika masuk bulan Ramadan,
kita sudah memiliki persiapan yang betul-betul maksimal. Lalu bagaimana dengan sholat wajibnya baginda Rasulullah? Rasulullah yang pasti tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dengan para sahabat di bulan puasa, Rasulullah selalu melanjutkan sholat wajibnya berjamaah tersebut dengan membaca Al-Quran, dengan tilawah, dengan mentadabbur, dan dengan terus mengeksplor apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada para sahabat dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan sholat tarawihnya baginda Rasulullah SAW di malam hari? Sejarah kembali mencatat dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Haikal bahwa tarawihnya baginda Rasulullah SAW pada awalnya tidak dilakukan di rumah, tetapi Rasulullah melakukan sendiri di masjid di malam pertama atau di malam pertama sebelum masuk bulan Ramadan. Tetapi pada malam-malam berikutnya setelah para sahabat melihat Rasulullah melaksanakan ritual sholat yang dinamakan tarawih, sahabat mulai berdatangan. Malam kedua, malam ketiga, sahabat mulai berkunjung ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah. Yang pada akhirnya Rasulullah berpikir, kalau seandainya sholat tarawih ini dianggap wajib oleh umat Islam, maka akan menjadi sesuatu yang meresahkan. Maka Rasulullah melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing. Kawan bantu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita lipat gandakan pahala kebaikan kita dengan terus mendonasikan, berikan sedekah yang terbaik kita untuk segala kegiatan sosial, aktivitas muamalah. Nah, langsung saja sahabat-sahabat kunjungi di semangatbantu.com. Silahkan, di sana tersedia beragam informasi bagaimana jika kita ingin memberikan donasi terbaik untuk kegiatan sosial yang insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku, demikianlah ibadah puasa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.